Baik, kali ini kita akan membahas pengurutan menggunakan metode exchange. Di sini berbeda dengan bubble sort yang selalu membandingkan indeks yang di depannya terus berdampingan ya sampai ke nilai akhir. Kalau di exchange itu mirip, hanya saja dia berdasarkan pivot atau pusat apa ya? Pivot itu titik pusat dia, pusat rotasinya. Nah, kita akan mencoba dari contoh ini akan mengurutkannya menjadi descending ya. Descending artinya pengurutan dari besar ke kecil. Nah, kita di sini ada serangkaian nilai collection. Di sini ada 84, 69, 76, 86, 94, 91 masih acak. Nah, di sini akan kita coba sorting menggunakan metode exchange yang mana nanti berdasarkan titik pivot. Pivotnya itu akan selalu berubah dari awal hingga nanti proses selesai. Kalau kita lihat di sini akan ada sampai di proses kelima selesai. Nah, seperti biasa di sini kalau kita lihat ini nilai awalnya sebelum kita lakukan pengurutan. Maka di sini adalah indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pivot itu adalah yang akan kita gunakan nanti untuk membandingkan nilainya. Dan satu lagi kita gunakan yaitu adalah J, pembandingnya. Pembanding. Nah, itu adalah J. Kita akan bandingkan I dengan J. Yang mana kalau nilai I, karena kita descending, yang mana kalau nilai I ini lebih kecil daripada nilai J, maka posisinya terbalik ya, kita tukar. Oke, kalau kita lihat di sini langsung aja prosesnya. Sini saya ganti dulu warna tintanya, warna merah. Kita lihat di sini di perulangan pertama untuk proses yang pertama. Pivotnya itu adalah di nilai indeks awal 0. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini adalah I yang pertama. Kemudian akan kita bandingkan dengan nilai J. J yang pertama itu selalu di depan I. Maka kita akan bandingkan dengan nilai 69. Apakah 84 ini lebih kecil daripada 69? Gini ya. Apakah I lebih kecil daripada J? Nah, kondisi ini nggak terpenuhi karena nilai I itu adalah 84, sedangkan J itu adalah 69. Nah, kemudian nilai J ini kita selalu tambah satu-satu setiap perulangan proses sampai selesai. Oke. Kalau di sini udah, maka kita akan lanjut lagi karena proses tidak terpenuhi di sini, maka kita akan bandingkan lagi. Setelah membandingkan di sini, kita akan bandingkan lagi nilainya di indeks alamat 2. Oke ya. Nilai I tetap tapi nilai J berubah di sini. Jadi kalau kita lihat nilainya itu akan kita bandingkan dengan di 76. Nah, di sini kalau kita lihat, apakah dia lebih besar daripada nilai J? Lebih kecil daripada nilai J? Enggak juga. Jadi ini enggak terpenuhi. Kemudian, kita bandingkan lagi nilai I ini dengan yang di indeks 3. Nah, kita lihat di sini, ini juga enggak terpenuhi karena 84 itu, apakah I lebih kecil daripada J? Oh iya. Jadi di sini nilainya sudah bertukar 86 ya. Nah, di sini 86, di sini nilainya 84. Udah bertukar nih di sini. Untuk di proses yang awal, kemudian ini prosesnya masih kita lanjutkan. Nilai I ini kita bandingkan lagi dengan nilai yang ada di indeks ke-4. Kita lihat di sini. 86 ini apakah lebih kecil daripada 94? Iya, karena kita nilainya descending ya, maka di sini nilainya adalah 94. Kemudian sini saya taruh aja sini ya, nilai barunya 94. Nah, di sini bukan lagi 86. Saya gini aja. Nah, di sini nilainya adalah 86. Kemudian kita bandingkan lagi dengan indeks terakhir. Kita lihat apakah 94 ini lebih kecil daripada 91? Enggak. Jadi proses yang pertama itu selesai. Oke ya, ini enggak terpenuhi. Jadi kalau kita lihat di indeks selanjutnya, nilai I di indeks yang pertama itu yang semulanya adalah 84, kita rubah menjadi 86, perpindahan yang pertama, kemudian kita rubah lagi, kita timpa lagi dengan nilai baru yang itu adalah 94. Maka di sini nilai barunya adalah 94. Dan ini nggak akan berubah sampai proses akhir selesai. Ya. Kemudian kita lihat di sini yang tadi semulanya 86 kita tukar dengan 84 yang swipe pertama. Nah, kemudian terakhir ini swipe yang terakhir kita tukar lagi di sini yang nilainya awalnya 94
kita menjadi 86 nih ya, atas bawah nih kita lihat. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya itu nilai I bukan lagi kita mulai dari sini, tapi nilai I itu kita mulai dari sini di indeks 1. Nah, prosesnya sama, kita akan bandingkan lagi. J itu ada di sini, kita bandingkan di sini. I dengan J kita bandingkan, apakah dia lebih kecil? Ternyata iya, kita swap di sini. Nah, kita tukar. Kemudian maka ini akan ada terjadi pertukaran. Saya tandain aja dulu biar nanti kita lihat ada pertukaran. Kemudian di sini nilainya adalah 76, bukan 69 lagi. 76 ini kita bandingkan dengan 84. 76 apakah lebih kecil daripada 84? Ya, kita tukar di sini. Berarti di sini adalah 84. 84 dengan 86 apakah lebih kecil? 84 ya, kita tukar juga. Nah, kemudian di sini nilainya terbarunya 86, apakah lebih kecil daripada 91? Enggak. Jadi proses selesai. Kita lihat di sini. Yang saya centang-centang ini itu yang memenuhi syarat untuk swap. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat awalnya 76 berubah menjadi 69, awalnya 84 berubah menjadi 76, awalnya di sini 86 berubah menjadi 84 ya. Di sini tadi di sini 86 ya, itu lebih kecil daripada 91 ya. Berarti di sini swap. Sorry tadi agak bingung, lupa. Jadi kita lihat di sini 91 kita rubah menjadi 86. Ya. Jadi kita lihat di sini nilai barunya di sini adalah 91. Oke, kita lihat di sini. Nah, kemudian nilai I untuk selanjutnya itu bukan di indeks 1 lagi di sini, tapi di indeks kedua. Maka kita akan bandingkan I itu di bagian ini lagi. Kita bandingkan lagi terusnya sampai nanti nilainya di akhir seperti itu. Ini kemudian I-nya kita bandingkan dengan sini lagi. Terakhir ini kita bandingkan dengan sini lagi, dan terakhir I itu ada di bagian ini, nggak ada pembanding di ujung. Jadi itulah proses yang kita lihat, dia akan membandingkan berdasarkan titik dari nilai I ini. Jadi kalau kita lihat dia akan narik lurus seperti ini. Nah, ini yang mana nilai I ini akan terus naik ke atas. Oke ya, langsung saja kita praktek bagaimana prosesnya kalau kita implementasikan dalam bentuk kode. Oke. Nah, di sini sebagai contoh kita ada nilai koleksi variabel array ARR, gini aja. Nilainya bebas, kok var integer aja. Nah, nilainya saya nggak tahu, saya acak aja. Nah, gini. Kemudian kita keluarkan dulu nilainya pakai for each saja. For each. Nah, gini nilai si ARR. Saya CW, saya keluarkan di sini unsorting. Gini ya. Sorting. Ini di judul yang kita keluarin unsorting. Unsorting, kemudian di sini yang kita keluarkan adalah si item. Tambah kita kasih jarak spasi. Jadi kita lihat item ini adalah pecahan semua koleksi dari ARR. Nah, ini ARR ya. Kalau kita keluarkan langsung, jadi pecahan-pecahannya itu adalah si item ini. Nah, kita keluarkan secara berurutan di sini. Kita coba dulu. Unsorting ya 12, 56, 23 dan seterusnya. Oke, sesuai di sini. Kemudian kita kasih enter dulu CW. Nah, gini. Kemudian ini nanti prosesnya kalau udah selesai kita buat gini, sorting data setelah di sorting. Nah, jadi kita lihat di sini nanti ada unsorting. Nah, kemudian ada proses setelah diurutkan di sini. Ini nanti akan menjadi terurut. Oke, kita coba implementasi kodenya tadi. Ada perulangan 2 kali ya. Kalau kita lihat di sini perulangan luar, proses sebanyak nilai indeksnya kita total kurang 1, berarti length kurang 1. Kemudian J, setiap proses itu ada perulangan, berarti akan ada 2 perulangan nested ini ya, looping ya. For yang pertama di sini untuk I dimulai dari 0, kemudian
selama nilai I ini di indeks kurang dari nilai indeks terakhir, length kurang 1. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka indeks terakhirnya itu adalah 9 karena kita mulai dari 0 ya, maka dikurang 1. Kemudian for di dalam ini kita bukan pakai I lagi di sini karena I udah kita deklarasikan, kita sesuaiin, kita J tadi. Nah, agar dia selalu berada di depan I, maka J ini sama dengan I ditambah dengan 1. Oke ya, jadi kalau I-nya di 0 mulainya, maka J itu akan mulainya di indeks 1. Nanti kalau I-nya mulai di indeks 2, J-nya itu mulai di indeks 3. Oke, dan seterusnya. Kemudian ini juga sama, ARR dan length kurang 1. Nah, nanti perulangan yang pertama proses luar, perulangan ini setiap prosesnya akan kita ulang, kita bandingkan. Jika kalau kondisi yang terpenuhi, nilai ARR ini kita buat ascending atau descending aja ya, dari besar ke kecil. Di sini ARR nilai I itu kalau nilainya lebih kecil daripada ARC, posisinya kebalik berarti. Harusnya yang di sebelah kiri itu lebih besar daripada sebelah kanan karena kita pakai kondisi ini ya. Kemudian kita swap di sini integer temporary, kita isi dengan ARR dengan indeks I. Nah, ARR dengan indeks I itu kita isi dengan ARR di indeks J. Nah, sedangkan yang J nya ARR indeks J itu kita isi dengan yang nilai tempat penampungan sementara tadi, temporary. Oke ya. Nah, kayaknya gini aja, kita coba dulu. 78 56 56 34 23 12 12 4 01. Oke ya, berhasil ya. Dia sudah unsorting. Kita coba dia menjadi ini ascending. Kita coba descending ya. Berarti dari sini harusnya kalau yang kiri itu lebih besar daripada sebelah kanan. Maka ini kebalik. Kita coba Ctrl F5. Berhasil lah, 0, 4, 12. Kok ada 1 di ujung? Kenapa kira-kira? Kita bandingkan kalau nilai I kurang dari nilai length. Berarti di sini udah di 9. Oh ya, jelas ya, nggak bisa ya. Karena kita karena nilai ini kita coba hilangin 1, kita coba di sini. Nah ya, indeksnya nggak sampai di ujung karena itu kita buat kurang dari, harusnya 9 maka menjadi 8 tadi, jadi nggak dapat ya indeks akhirnya. Jadi kita lihat 0, 1, 4, 12, 12, 23, 34, 56, 56, 78. Oke ya, kita udah berhasil melakukan sorting untuk nilai collection ini menggunakan metode si action ya, bukan bubble sort. Jadi ini lebih simpel daripada si bubble sort kemarin ya. Nilai I-nya yang naik ke atas. Oke. Nah, sekarang kita coba juga, karena sebelumnya materi di video sebelumnya itu adalah function. Kita coba refactoring. Refactoring itu artinya kalau kita lihat ini kan terstruktur ya. Kita coba jadikan satu buah function. Misalnya di sini untuk mencetak. Jadi kita nggak perlu mencetak berulang kali ya seperti ini. Sebagai contoh di sini, kalau kita panggil static void, misalnya cetak koleksi. Nah, sini cetak koleksi, maka kita akan keluarkan nilai ini. Nah, di sini, oke ya. Maka di sini akan ada keterangan dulu, nilainya string. Keterangan. Nah, maka di sini sesuai dengan yang nanti kita isi si ini. Munculnya keterangannya apa kita isi di sini, maka itulah yang munculnya. Kemudian di sini adalah koleksinya. Karena koleksinya tadi tipe datanya integer array, kita harus gunakan integer array juga di sini. Kemudian koleksi aja gini. Maka di sini akan diwakili oleh si koleksi. Kita lihat di sini ya. Oke, jadi saya nggak perlu ini lagi. Kita cukup gunakan function tadi. Kita panggil si nama functionnya tadi cetak koleksi. Kemudian parameter yang pertama tadi itu adalah koma yang pertama ini adalah keterangan, tipe datanya string. Nah, saya buat di sini sebelum terurut.
Kemudian ini masih error, kenapa? Karena ada parameter kedua yang mana kebutuhannya itu adalah koleksi array ya. Di sini integer array. Jadi yang akan kita urutkan di sini ini adalah ini arr. Saya coba arr. Nah, udah berhasil. Kita coba jalankan, kita lihat sebelum terurut udah ya berhasil, maka kita tinggal panggil aja di sini lagi. Yang ini saya copy. Setelah melalui proses itu kita tambahkan setelah gini. Nah, setelah terurut. Oke ya, jadi ini salah satu contoh refactoring. Jadi lebih enak ya menggunakan function aja kita panggilnya dari sini. Nah, untuk metodenya gimana? Yang ini metode pengurutannya bisa nggak kita refactoring? Bisa juga. Oke ya. Jadi kita hanya tinggal tambahkan parameternya siapa di sini. Kemudian kita panggil function ini. Ya. Jadi sebagai contoh lagi, kita buat di sini static void namanya tadi apa ya? exchange sorting. Nah, gini. Yang mana kalau kita panggil fungsi itu menjalankan kode blok ini. Kita coba di sini. Nah, nanti akan error di sini karena array ini adalah koleksi ya. Kita kasih di sini integer koleksinya, koleksi gini aja. Nah, yang mana nanti si koleksi ini bukan array lagi, koleksi. Ini bisa aja kalau saya ganti AR, takutnya nanti nggak mesti harus AR ya. Variabelnya nggak mesti sama. Jadi sengaja biar saya ganti aja gini. Oke, sekarang kita coba fungsinya kita panggil di sini. Si pengurutan tadi itu adalah exchange sorting. Nah, di sini ya. Kemudian untuk si variabel koleksi array yang ini. Nah, kita coba jalankan. Nah, sama udah terurut. Nah, jadi kegunaannya menggunakan ini apa? Sekarang contoh lagi. Kalau saya ada koleksi baru lagi di sini ya. Integer si data acak. Nah, gini aja. Kita buat nilainya gini, saya nggak tahu nih berapa. Nah, oke. Ini ada 0, saya buat 2. Oke. Sekarang data acak ini kalau kita buat terstruktur seperti tadi, kita akan mengulang kode-kode ini berulang kali ya. Jadi kalau kita menggunakan koleksi, kita cukup misalnya yang ini saya copy aja. Saya copy ini koleksi, saya kasih pemisah dulu. Yang di bawah ini koleksi lain lagi. Nah, gini ya. Saya kasih jarak juga gini. Nah, yang kita urutkan di sini tadi bukan ARR lagi, data acak. Di sini saya hanya tinggal ganti data acak untuk nilai si data acak. Kemudian untuk si nilai data acak. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita ada dua variabel koleksi array yang kita sorting menggunakan metode yang sama, collection sorting ya. Dan untuk mencetak dengan metode yang sama juga, cetak koleksi. Oke, kita coba jalankan, kita lihat. Nah, sebelum terurut ini yang awal tadi. Nah, yang di bawah ini koleksi lain lagi tadi yang data acak nih. Datanya ngacak, kemudian setelah terurut di sini 0, 2, 3, 7, 7, 4, 5 sesuai ya. Jadi di sini salah satu contoh kegunaan kalau kita refactoring data yang terstruktur tadi itu menjadi satu buah metode atau function ya. Oke, saya kira cukup penjelasan saya di tutorial kali ini. Terima kasih.